Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Kemang Sore hadir. Jumpa Insan Madani semuanya di program siar religius lain edisi siar hari ini. Sore hari ini kita akan berbincang atau mengkaji bersama, namun syarat makna dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, yakni tradisi Jawa di bulan Ruah atau Sa'ban ya, antara budaya dan tuntunan syariat. Nah, telah hadir di studio Radio Madani FM Ustadz Lukman Hakim Al-CMA. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kembali bisa menyapa Insan Madani semuanya di program siar religius lain Ustaz ya. Ya. Setelah direfresh kemarin di salah satu kota atau provinsi di Bali ini saja. Iya betul. Ya, tentu baca pengalaman di sana nih. Iya. Oke, baik. Nah, program ini juga bersifat interaktif. Nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Kami juga hadir live streaming ya di madani.com, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Insan Madani silahkan mungkin kalau nanti Anda ingin menanyakan sesuatu di layanan yang sudah saya sebutkan tadi. Ustadz, secara umum kan apa makna bulan Ruah atau Sa'ban dalam pandangan Islam ini, mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Iya, terima kasih Bang Goman. Insan Madani yang dimuliakan Allah. Jadi topik kita berkaitan dengan tradisi Jawa di bulan Ruah atau Sa'ban. Kalau kita lihat di dalam kalender Islam Jawa Bang Gemang, bulan ke-8 itu disebut bulan Ruah. Ruah, ya. Tapi kalau kita lihat di kalender Hijriyah, bulan ke-8 itu bulan Sa'ban. Oh, Sa'ban. Bulan Sa'ban itu bulan yang jatuh antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan haram, yaitu bulan ke-7. Ramadan yaitu bulan ke-9. Kemudian Ramadan bulan ke-9, kemudian Sa'ban bulan ke-8. Tapi di kalender Islam Jawa atau kalender Islam Mataram, maka bulan Sa'ban itu disebut dengan Ruah gitu. Sasi Ruah. Nah, itu ternyata punya historitas Bang Omang gitu. Kenapa kok tidak disebut Sa'ban tapi disebut Ruah? Maka kata ruah itu dari kata arwah itu. Ruh jamaknya arwah Bang. Karena bulan ini identik dengan kirim doa kepada leluhur atau kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Sebenarnya bulan ruah Bang sebelum Islam datang itu bulan yang dipakai oleh masyarakat Hindu untuk memberikan doa kepada leluhur. Sehingga bulan Ruah atau kita sebut Ruah itu masyarakat Hindu sebelum datangnya Islam di Pulau Jawa itu sudah mengsakralkan. Di antaranya mereka melakukan upacara sadranan. Upacara sadranan itu nanti digeser di dalam tradisi Jawa dengan bersih-bersih kuburan, kemudian ziarah kubur, kemudian doa, sedekah dan seterusnya Bang Omang. Nah, karena Islam di Jawa itu pendekatan dakwahnya lebih ke arah akulturasi Bang Omang daripada asimilasi. Akulturasi itu mengakomodir dua budaya baru tidak menggerus budaya lama, tapi disinkronkan atau diharmonisasikan sehingga konon yaitu Sunan Kalijaga ketika melihat tradisi sadranan yang sudah berkembang di masyarakat Jawa itu tidak dihilangkan tetapi diislamisasikan Bang Komang, yaitu upacara-upacara yang dulu memberikan sesajen kepada roh nenek moyang itu diislamkan atau diislamisasikan dengan diisi ziarah kubur. Karena memberikan sesajen kepada roh leluhur dan ziarah kubur itu kan ada kesamaan, ada perbedaan Bang Omang. Yang pertama itu budaya Hindu tentu bukan budaya kita. Yang kedua ziarah kubur itu budaya kita, artinya itu budaya Islam. Dan Nabi sendiri pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur
ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur karena ziarah kubur itu mengingat kepada apa Bang? Kematian. Iya. Artinya ziarah kubur itu kita mendoakan kepada orang yang mati. Dan ketika kita ziarah kubur juga kita akan ingat bahwasanya kita tidak hidup di dunia ini selamanya Bang. Kita akan menyusul para pendahulu kita, bapak ibu dan orang yang sudah mati. Nah, di situ kan ada persamaan dan perbedaan, yaitu tradisi Hindu yaitu memberikan sesajen kepada ruh nenek moyang, kemudian ziarah kubur dalam Islam itu ada persamaan dan ada perbedaan. Dan Sunan Kalijogo ketika itu mengharmoniskan Bang Kemang, dari memberikan sesajen kepada pohon-pohon dan seterusnya, karena dalam keyakinan animisme dan dinamisme juga semacam itu Bang Kemang, bahwasanya setiap benda itu punya ruh dan itu bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kehidupan kita, sehingga yang dilakukan adalah upacara tolak bala dan ngalap berkah Bang Kemang, kan gitu. Nah, sebagai metode dakwah maka tradisi-tradisi itu diislamkan Bang Kemang, diislamkan, sehingga di beberapa desa atau di beberapa tempat atau di beberapa daerah ada beragam tradisi di bulan Ruwah itu Bang Kemang. Di bulan Ruwah itu mulai ada padusan itu mandi Bang Kemang. Intinya purifikasi jiwa gitu. Karena kita akan menyambut bulan suci yaitu bulan Ramadan. Kemudian mungkin di daerah kita itu nisfu Sya'ban kan sudah mulai ada tradisi kupatan itu. Kupatan itu kalau di tradisi Jawa 2 kali Bang Kemang. Kupatan di nisfu Sya'ban setelah maghrib. Kemarin ada acara yaitu baca Yasin, kemudian 3 kali Bang Kemang Yasin pertama niat biniyati tulil umri, umurnya biar panjang. Yang kedua biniyati daf'il bala, supaya tertolak bala, tidak kena musibah. Kemudian yang ketiga biniyatil istighna aninas, supaya kita hidupnya tidak tergantung kepada orang lain. Setelah itu nanti ada kupatan, meskipun kita sudah kupas Bang Kemang, meskipun itu tradisi tapi sebenarnya tidak ditemukan dalil secara khusus dari Nabi dan para sahabat juga tidak ada yang melakukan kegiatan-kegiatan amalan semacam itu. Nah, kupatan itu kalau tradisi saja tidak apa-apa Bang Kemang. Kupatan kalau sekedar tradisi Bang Kemang, tidak dihubungkan dengan ini ajaran agama. Nanti siapa yang melakukan dapat pahala atau tertolak dari bala, semacam itu tentu tidak ada dalilnya. Itu sekedar tradisi. Kupatan itu kan dari Bang Kemang? Kupatan itu ngaturaken kelepatan. Ada kupat, ada lipet, ngaku lepat itu. Ngaku lepat artinya nilai filosofinya kan permohonan maaf. Kemudian kupatan pasca Lebaran Bang Kemang di hari yang ke-7 yaitu setelah sholat subuh. Artinya kita sudah melakukan puasa Ramadan 30 hari dan selesai menjalankan Bang Kemang puasa Syawal yaitu 6 hari, yang mana Nabi bersabda man shoma ramadhana thumma atba'u sitan min Syawal faka'annama shoma dahra. Siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal Bang Kemang, maka dia seakan-akan puasa 1 tahun. Sehingga Rioyo Kupat itu identik dengan kita merayakan kegembiraan karena dosa kita sudah diampuni dan kita mendapatkan pahala puasa seakan-akan kita puasa 1 tahun Bang Kemang. Karena Ramadan itu kan 30 hari Bang Kemang. Kemudian Syawal 6 hari. Ada kaidah dalam menghitung pahala, sebagaimana firman Allah, man jaa'a bil hasanati falau asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka Allah akan melipat gandakan pahalanya berapa kali Bang? 10 kali lipat.
30 kali 10 sama dengan 300. 6 kali 10 sama dengan 60, berarti 360 sama dengan 1 tahun. Ini contoh tradisi yang berkembang di masyarakat. Di nisfu Sya'ban ada kupatan ya. Kemudian juga masih banyak tradisi-tradisi yang lain. Misalnya kata ruwah itu sendiri Bang Gomang. Itu yang dalam kalender Hijriyah kan namanya Syahrul Sya'ban. Syahrul Sya'ban. Misalnya di Fathul Mu'in ini Bang disebut Syahrul Sya'ban ketika bicara tentang puasa yang utama, puasa yang terbaik yang kita lakukan, yaitu puasa di bulan-bulan haram Bang. Yang pertama itu wa afdaluha al-muharramu, yang pertama bulan Muharram, tsumma Rajabu, kemudian bulan Rajab, tsummal Hijjatu, kemudian bulan Dzulhijjah, tsummal Qa'datu, kemudian bulan Dzulqa'dah, terus apa? Tsumma Syahrul Sya'ban, kemudian bulan Sya'ban. Tapi kenapa kok dari Syahrul Sya'ban menjadi Syahrul Arwah Bang? Karena orang Jawa menyebut arwah itu kesulitan Bang. Oleh sebab itu arwah jadi ruah gitu. Nah itu ternyata Bang, itu dihubungkan dengan tradisi masyarakat atau umat Islam yang ada di Yaman, persisnya di Hadramaut Bang. Di Hadramaut di tiap bulan Sya'ban itu ada haulnya Nabi Hud Bang. Nabi Hud itu, karena Nabi Hud dipercayai dimakamkan di Hadramaut. Hadramaut itu salah satu kota di Yaman Selatan Bang. Maka masyarakat Islam di sana pada Syahrul Arwah atau Syahrul Sya'ban itu pada berbondong-bondong mengziarahi kuburnya atau makomnya Nabi Hud Bang. Terutama kalangan-kalangan pengikut tasawuf atau tarekat Bang. Nah, sehingga tradisi ini dibawa ke Jawa. Inti dari haul kemudian ziarah itu kan mendoakan kepada orang yang sudah meninggal Bang. Yaitu ziarah itu kan mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, sehingga dibawa ke Jawa gitu, dan juga sebagai bentuk Islamisasi Bang budaya Hindu tadi, sehingga kita di bulan Sya'ban yang tadi bergeser daripada bulan Sya'ban menjadi bulan Bang Ruwah, itu identik dengan nyadran dalam arti bersih-bersih kuburan, kemudian ziarah kubur. Cumanya yang menjadi pertanyaan, apakah ada tuntunan khusus ziarah kubur itu dilakukan di bulan Sya'ban atau di bulan Ruwah Bang? Jawabannya tidak ada. Jawabannya apa Bang? Tidak ada hadis khusus yang menjelaskan bahwasanya ziarah kubur itu yang utama dilakukan menjelang Ramadan atau di bulan Sya'ban. Itu tidak ada. Sehingga ziarah kubur itu ya kapan pun Bang. Kapan pun, tidak ada tuntunan bulan khusus itu. Bulan khusus untuk ziarah kubur. Oleh sebab itu bagi insan madani, kalau misalnya kebetulan kok waktunya longgar ini bulan Sya'ban, kemudian bisa ziarah kubur ke orang tua, ataupun biasanya kan menjelang Ramadan liburan juga Bang. Yang bekerja di kota pulang ke kampungnya halaman ya, kemudian ziarah kubur ya tidak apa-apa, selama tidak diyakini ini keutamaannya ziarah kubur itu di bulan Syura atau Sya'ban atau menjelang Ramadan. Tapi kalau kita meyakini ziarah kubur itu yang sunnah menurut Nabi itu di bulan Ruwah atau Sya'ban menjelang Ramadan, lah itu butuh dalil, karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan keutamaan ziarah kubur itu ketika menjelang Ramadan. Tapi kalau kita lakukan, kita tidak meyakini keutamaan ziarah kubur di bulan Sya'ban, ya boleh-boleh saja Bang. Itu
Ya. Ya. Oke, baik, pendengar pecinta Madani, terima kasih nih buat Pak Jumari. Alhamdulillah bisa mengikuti kajian Ustadz, semoga ilmunya bermanfaat gitu ya. Amin. Terima kasih Pak Jumari yang sudah ikutan gabung di program Syiar Religius Lain di edisi Syiar hari ini. Ustadz, kira-kira apakah semua tradisi yang berkaitan dengan bulan Ruwah atau Sa'ban ini bertentangan dengan Islam sebenarnya? Ya, tidak semua tradisi itu bertentangan Bang Komang ya. gitu. Tinggal kita memaknainya. Misalnya kupatan. Kupatan ketika ditempatkan sebagai budaya saja Bang Komang. Budaya loh, bukan bagian dari ritual ibadah, maka boleh. Boleh, ya. Ya kan kita bikin kopat saja ya boleh-boleh saja Bang Komang. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu, siapa yang bikin kopat nanti dapat pahala gini, kemudian tertolak dari bala, kemudian ini bagian daripada agama. Lah itu butuh dalil secara apa? Khusus itu. Ya. Demikian juga tadi nyadran ziarah kubur itu ya kapanpun boleh, tidak harus dikhususkan ketika menjelang apa? Ramadan. Kemudian misalnya di beberapa daerah ada acara padusan atau ritual padusan, mandi dalam rangka purifikasi jiwa Bang Komang. Kita membersihkan jiwa kita dari kotoran sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Ketika itu diyakini sebagai bagian dari agama, maka tidak boleh. Tapi kalau sekedar budaya, ya mandi itu sebenarnya mandi apapun Bang. Apalagi misalnya mandinya harus di tempat tertentu lah, itu jadi masalah Bang. Masalah, ya. Misalnya harus mandi di sendang atau di danau tertentu lah, semacam itu tentu bukan bagian dari ajaran apa? Islam itu. Ya itu Bang. Oke, baik, pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, jangan kemana-mana, tentu kita akan break karena sesaat lagi kita akan mengikuti jeda break komersial berikut ini. Tabis 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan atau Kumar 48 di program Syiar Religius Lain di edisi Syiar hari ini, masih bersama dengan Ustadz ya. Nah, kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Tema kita masih berbicara tentang tradisi Jawa ya, bulan Ruwah atau bulan Sa'ban gitu saja. Nah, bagaimana Ustadz sebenarnya Islam memandang tradisi lokal yang diwariskan turun temurun ya, tradisi-tradisi ruwahan seperti tadi misalnya bersih-bersih kuburan, kemudian ada apa kupatan, ada tradisi yang lain-lainnya Ustadz. Nah, ini bagaimana sebenarnya dalam Islam, pandangan Islam itu seperti apa tradisi ini? Tadi sudah kita coba bahas Bang Komang, di antara tradisi itu ada yang sesuai dengan Islam, ada yang sekedar budaya gitu. Oleh sebab itu ya, kalau kupat tadi dipahami hanya sekedar tradisi ya boleh-boleh saja, tapi kalau dipahami sebagai bagian agama ya butuh dalil. Kemudian sadranan atau ziarah kubur itu ya itu ada basisnya dari syariat kita. Cumanya mengkhususkan kalau ziarah kubur itu di bulan Sa'ban atau menjelang Ramadan, nah itu yang tidak ada itu dalilnya gitu. Oke, baik. Ini dari Pak Jumari di YouTube-nya ini menyampaikan begini Ustaz, karena memang ada sedikit gangguan bagi Anda yang mungkin lewat WhatsApp agak ada trouble begitu saja. Tapi kalau di YouTube-nya ini bisa pertanyaan masuk ya. Oke, dari Pak Jumari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya tradisi megengan yang dilaksanakan sebelum puasa Ramadan? Mohon pencerahannya. Terima kasih ya. Megengan. Ya, megengan itu budaya Jawa ya, termasuk itu bagian dari budaya Jawa. Megeng itu artinya ngempet atau menahan diri. Tapi diekspresikan di dalam budaya Jawa itu menjadi sedekahan, Bang Komang. Meskipun megengan itu identik dengan puasa. Puasa itu lugatan secara bahasa artinya al-imsak.
Imsak itu menahan diri. Atau kalau Kiai Jawa maknani kata al-imsak itu ngeker, artinya menahan diri. Nah, megang itu juga semacam itu karena megengan itu kan menjelang Ramadan Bang Komang. Kemudian diekspresikan dengan sedekahan. Nah, cumanya sedekahan itu bagian dari budaya dan itu baik-baik saja gitu. Kecuali kalau misalnya nanti kirim dungo kanggo arwah lah, itu mesti dalil lagi Bang Komang. Tapi kalau hanya berbagi gitu, bikin bancaan, bikin iter-iter dan seterusnya, itu ya boleh-boleh saja. Cumanya yang perlu jadi catatan Bang Komang, megangan itu kan orang pada rame-rame gitu menjelang Ramadan. Itu biasanya kan malam Ramadan Bang Komang, itu semuanya bikin bancaan gitu. Kalau bikin bancaan itu memunculkan problemnya apa? Berkat yang menumpuk itu kalau bahasa Jawanya bisa ngarak Bang. Ngarak itu artinya tidak dimakan, harus dijemur. Lah sehingga mubadir. Kalau mubadir kan innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubadir itu teman setan. Maka megengan itu bisa dijadwal Bang atau di schedule gitu. Tidak semuanya menjelang Ramadan. Sehingga tadi akibatnya banyak berkat yang mubadir karena tadi yaitu ngarak, sehingga tidak dikonsumsi atau dimakan secara semestinya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang saking kenyangnya ngerencak apa Bang Komang berkat itu, sehingga pas terawih pertama itu sudah nggak bisa jalan Bang Komang karena tadi terlalu kekenyangan gitu. Sehingga akibatnya sesuatu yang lebih prioritas itu kita tinggalkan gitu, dan mengejar sesuatu yang hanya sekedar apa? Tradisi. Ya, oleh sebab itu ya megangan kalau hanya apa tradisi berbagi, tradisi iter-iter itu bagian daripada nilai Islam Bang Komang, sharing makanan dan seterusnya. Tetapi tadi harus dipertimbangkan jangan sampai makanan itu mubadir, kemudian jangan sampai tradisi ini mengalahkan hal yang lebih penting karena kekenyangan tadi nggak bisa ikut apa terawih. Tapi kalau diyakini ini bagian daripada Islam ya butuh dalil ya. Oke Ustadz, kira-kira tradisi seperti nyadran dan kirim doa ini apakah termasuk ibadah atau sebenarnya budaya sebenarnya? Ya, kita coba bahas Bang Komang. Sebenarnya mendoakan orang yang meninggal itu pahalanya sampai atau enggak? Di masyarakat itu ada dua istilah Bang Komang. Yang pertama itu mendoakan mayit, yang kedua itu kirim dungo. Bedanya apa Bang Komang kira-kira itu? Dongakno mayit ambek kirim dungo. Kalau doakan mayit itu kan langsung gitu. Ya, kalau kirim dungo itu ada upacara-upacara tertentu gitu. Misalnya ya ada tahlilannya, bacaan Quran dan seterusnya, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang apa Bang Komang? Orang yang mayit. Nah, misalnya di sini di Fathul Mu'in Bang Komang. Fathul Mu'in itu kitab yang cukup populer di masyarakat. Kalau kita bicara tentang fikih konteks Indonesia itu ya Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau ulama dari Malabar, India, dan beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Hitami, salah satu dari ulama yang tersohor di dalam mazhab apa? Syafi'i. Di dalam Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan wa tanfa'u mayyitan shadaqatun wa du'aun. Wa tanfa'u dan memberikan manfaat mayyitan kepada mayit apa shadaqatun sedekah, wa du'aun dan doa. Berarti kalau seseorang bersedekah untuk orang yang meninggal Bang Komang, itu pahalanya apa? Sampai. Pahalanya apa? Sampai. Dalilnya apa? Dalil
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, ada seorang perempuan itu sowan atau menghadap ke Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuknya? Maka Nabi bersabda, bang, tasaddaqi anha, bersedekahlah kamu untuknya. Sehingga seorang anak bersedekah untuk orang tuanya yang meninggal, pahalanya sampai atau enggak, bang? Pahalanya sampai atau enggak? Sampai ya. Ya sampai. Jadi berdasarkan hadis itu, bang. Berarti seorang boleh bersedekah untuk orang yang meninggal. Ini dipahami, dicatat baik-baik, bang. Ya. Maksud sedekah itu nanti apakah harus tadi bikin acara tertentu atau hanya sedekah gitu loh. Kalau sedekahnya harus berupa makanan dan seterusnya, itu nanti kita bahas, bang. Tapi yang perlu kita catat, sedekah itu pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Riwayatnya sahih atau enggak, bang tadi? Sahih, rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Yang kedua, wa du'aun. Doa. Artinya seseorang yang mendoakan kepada orang yang meninggal, doanya sampai atau enggak, bang? Sampai. Dalilnya apa? Yaitu dalilnya hadis yang cukup terkenal. Idza mata ibnu insan atau idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau seseorang itu meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Apa, bang? Sedekah jariyah. Nah, sedekatin jariyatin. Sedekah jariyah, bangun masjid. Kemudian apa, bang? Kemudian bangun sekolahan, bangun rumah sakit, memberikan donasi kepada kemaslahatan apa? Umat atau umat gitu. Itu yang disebut apa? Sedekatin jariyatin. Yang kedua apa, bang? Ilmu yang bermanfaat, au ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga yang menjadi pembahasan kita apa? Doa anak soleh, awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua, sehingga seseorang berdoa untuk mayit itu doanya sampai atau enggak, bang? Sampai. Apakah ini hanya khusus seorang anak mendoakan orang tua ataukah umum? Artinya siapa saja yang mendoakan orang yang meninggal maka doanya sampai. Khusus atau enggak, bang? Tidak itu. Kenapa kok hadisnya bilang awaladin sholihin yad'ulah? Karena secara umum yang ingat kepada orang tua itu siapa, bang? Ketika sudah meninggal orang tuanya, anak itu. Sehingga Nabi menyebutkan awaladin, anak. Justru kalau anak itu tidak ingat kepada orang tuanya, itu ciri anak yang soleh atau enggak, bang? Tidak. Orang tuanya meninggal ya sudah itu, mikir dirinya sendiri, yang penting dapat warisan, bang. Itu ciri anak yang tidak soleh. Maka anak yang soleh itu ketika orang tuanya meninggal itu tetap ingat. Maka bagaimana cara melakukan amalan yang terbaik kepada orang tua yang sudah meninggal? Yaitu yad'ulahu, itu mendoakan kepada apa? Orang tuanya. Nah, tetapi tidak hanya anak soleh, sehingga di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman bagaimana? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah memuji orang-orang yang mendoakan kepada orang-orang yang terdahulu, yang mereka mendahului dalam keimanan. Berarti doa kita kepada orang yang mendahului kita sudah meninggal, bang, itu sampai atau enggak? Sampai. Oleh sebab itu sedekah sama doa itu dalam ijma ulama sampai kepada orang yang meninggal. Terus yang menjadi pertanyaan, bang, ada sebuah ayat dalam surah An-Najm. Ini yang saya bacakan ini di Fathul Mu'in ini. Ayat 39, yaitu Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa masa'a. Wa alaysa lil insani illa masa'a, dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Ya, oke. Ayat ini sebentar banget, tak lanjutkan sebentar.
Amun maksusun, ayat ini umum tapi dikecualikan dua. Yang pertama sodakoh, yang kedua apa Bang ngomong tadi? Doa. Oke, sehingga wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu sifatnya umum, dikecualikan doa dan sedekah itu sampai kepada orang yang meninggal. Itu Bang. Oke, baik Ustaz, ini nampaknya ada yang masuk di nomor saya. Ada Pak Hadi Irwanto ya, dari MIM 2 derajat bertanya, mohon penjelasan Ustaz pandangan Muhammadiyah tentang ziarah dan kenapa orang-orang Muhammadiyah kok tidak begitu semangat untuk ziarah kubur. Ya, Pak Ir. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Kitabul Jenazah ya, di HPT kita, Himpunan Putusan Tarjih, maka di bab terakhir itu ada bab ziaratul kubur, bab ziarah kubur Bang Umang. Dan bunyi diktumnya di sana, zuru al-kubura litadkuru al-akhirah. Ziarahlah kamu ke kuburan supaya ingat apa Bang Umang? Kematian. Artinya ziarah kubur itu ya tidak dilarang, tidak dilarang. Tapi kenapa kok tidak semangat Bang Umang? Bukan tidak semangat, mungkin kalau di dalam HPT itu ziarah kubur itu dikonsentrasikan ya ziarah kubur kepada al-akriba, kepada kerabat dekat, kepada bapak, kepada ibu, kepada anak, kepada saudara yang sudah meninggal. Dan tidak mengkhususkan ziarah kubur ke sana para wali. Para wali saya enggak semacam itu. Ya, tapi kalau kita ziarah kubur pada saat haji ya boleh-boleh saja, yaitu ziarah kubur ke makom Nabi, karena la tusaddu arihalu illa bithalathati masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid Bang. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kalau kita ke Masjid Nabawi, salah satu situs religinya yaitu makom Nabi, sehingga kita boleh menziarahi Nabi, tapi tidak boleh meminta doa atau tawasul kepada Nabi, atau minta kepada Nabi, nggak boleh meskipun Nabi gitu. Artinya kita mendoakan Nabi, tapi kita tidak boleh apa Bang Mang? Bertawasul kepada Nabi atau meminta Nabi, apalagi kiswah kuburannya itu dipotong-potong kemudian dibuat jimat bawa pulang, itu nggak boleh Bang. Oke, baik. Kalau itu kan memang ada hadis khususnya, ya, sehingga kata tidak semangat itu mungkin tidak semangat ke ziarah yang tadi Bang, ke wali, ke macam-macam, atau apalagi di masyarakat ada anggapan siapa yang menziarahi Wali Songo kayak nilainya dengan haji atau umrah Bang. Tentu itu hadis maudhu, hadis palsu buatan para travel. Saat ini ada yang masuk karena waktunya saya sangat terbatas. Ini ada 3 pertanyaan sekaligus ya. Dari Zahra di Soko ya. Ustaz, jika niatnya mendoakan orang tua yang telah wafat, apakah tradisi ruahan menjadi masalah? Ya. Nah, itu kebetulan tadi saya melanjutkan apa yang saya kaji Bang. Yang jelas bersedekah kepada orang tua itu sampai atau enggak Bang tadi? Sampai. Itu hadisnya riwayat Muslim. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat atau qad tuwfiyat." Sesungguhnya ummi, ibu saya telah meninggal. Apa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah untuknya? Kata Nabi, na'am, tasaddaqi anha, bersedekahlah kamu untuknya. Tapi sedekah itu yang harus dipahami ya, jangan dipahami kayak, mohon maaf ini di masyarakat kalau sedekah itu harus bikin ambeng Bang Umang, atau iter-iter bancaan nanti di Yasini dan seterusnya, bukan semacam itu. Bukan itu ya. Maka sedekah itu harus dilihat nilai kemaslahatan Bang. Misalnya saya punya uang 1 juta, biar ini jadi amal jariah untuk kemaslahatan umum Bang Omang. Misalnya untuk masjid nanti diniatkan kepada orang tua, itu boleh Bang. Boleh gitu. Boleh gitu. Oke.
Oke, ya, Salah itu Ustaz tadi pertanyaan, bagaimana hukumnya menyediakan sesaji dalam acara ruan? Sesaji, Ustaz. Maka tidak boleh. Maka sesaji itu jelas itu tradisi Hindu. Jadi dalam Islam tidak ada sesaji. Gitu. Ya. Oke, baik. Makanya kemarin Ustaz ke sana, Ustaz. Iya, betul. Dan memang ada kemiripan Bang Umar, yaitu Hindu Jawa dengan Hindu Bali. Ya, memang dulu Hindu itu kan dari India ke Jawa, Bang Umar. Oh, gitu ya. Nah, ketika ada dua kerajaan ya, ada Majapahit, kemudian yang sebelumnya Bang Umar, Sriwijaya. Nah, ketika Islam Mataram itu menguasai Jawa, maka orang-orang yang beragama Hindu itu melarikan diri sehingga ke Bali. Maka tradisi Hindu di Bali kan berkembang sehingga mereka juga ada sajian untuk wit-witan. Ya. Jadi tiap pohon itu dianggap punya roh, kemudian disarungi. Kan di beberapa punden atau pohon besar itu kan di tempat kita juga ada yang disarungi, Bang, kasih mori gitu. Kemudian ada sesajennya. Maka itu jelas itu bukan tradisi Islam. Jadi dalam Islam tidak ada tradisi sesajen, itu tidak ada. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk selanjutnya Ustaz. Yang tiga, Ustaz, apakah menolak tradisi ruah berarti tidak menghormati leluhur? Bukan semacam itu, Cara menghormati leluhur bukan berarti kita harus melakukan tradisi-tradisi tertentu, tidak. Artinya menghormati leluhur dalam konteks Islam itu kan ziarah kubur, Bang Umum, ya. Tapi ziarah kubur tadi sudah kita bahas, tidak harus dikhususkan di bulan Bang Umang? Di bulan Sya'ban atau Ruwa. Ziarah kubur itu kapanpun. Dan di dalam hadisnya kan tadi, manfaat ziarah kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian, bahwasanya kita akan menyusul. Dan di riwayat Ibnu Habban dari hadis Ibnu Mas'ud, wa tuzahidu fid dunya, dan kita menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Artinya kita tidak tomak seakan-akan dunia ini segalanya, Bang Omang. Ya, itu Bang Omang. Oke, baik. Sayang sekali Ustaz, waktunya sudah sangat terbatas sekali. Tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya terkait tentang tema kita kali ini. Dan pendengar pecinta Madani, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Lukman Hakim LCMA atas ilmu, pencerahan dan nasihat yang sangat berharga di sore hari ini. Semoga apa yang kita dengar bersama bisa menambah pemahaman, memperluas wawasan, dan menumbuhkan sikap bijak dalam menyikapi tradisi di tengah masyarakat. Saya Kemang Surya, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pendengar semuanya. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.